Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Di antaranya yaitu ada Ali Marwan atau saya sendiri, ada Fadlan Al-Majid, ada Fitria Fauzia Diana, ada Rizky Muhammad, dan Triman Lafau. Pada video kali ini kami akan membahas alokasi sumber daya sistem operasi, di mana di dalamnya kami akan menjelaskan tentang pengertian alokasi sumber daya, fungsi alokasi sumber daya, tugas alokasi sumber daya, dan yang terakhir alokasi sumber daya dalam bentuk graf. Baiklah, untuk hal yang pertama saya akan menjelaskan tentang alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya atau pengertian dari alokasi sumber daya. Jadi, apa itu alokasi sumber daya? Alokasi sumber daya atau resource allocation merupakan proses penunjukan sumber daya komputer untuk program tertentu supaya program tersebut bisa mempergunakannya. Dalam komputasi, alokasi sumber daya yang diperlukan untuk setiap aplikasi yang akan dijalankan pada sistem. Ketika pengguna membuka program apapun itu akan dihitung sebagai sebuah proses. Oleh karena itu, memerlukan komputer untuk mengalokasikan sumber daya tertentu untuk dapat dijalankan. Sumber daya tersebut dapat menjadi akses ke bagian memori, data komputer dalam buffer antarmuka perangkat, satu atau lebih file, atau jumlah yang diperlukan kekuatan pemrosesan. Sebuah komputer dengan prosesor yang tunggal hanya dapat melakukan satu proses pada suatu waktu, terlepas dari jumlah program dimuat oleh user atau dimuat pada startup. Untuk slide selanjutnya atau bagian selanjutnya tentang fungsi dan tugas dari alokasi sumber daya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Ali Marwan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dan juga tugas dari alokasi sumber daya oleh saya sendiri, Fitria Fauzia Diana. Lalu, apa itu fungsi alokasi sumber daya? Yang pertama, sebagai sistem operasi yang sekarang dapat menangani beberapa program sekaligus. Yang kedua, sebagai sistem operasi yang mampu mengalokasikan sumber-sumber daya perangkat keras kepada program-program yang menunggu untuk dieksekusi. Lalu yang ketiga adalah sebagai sistem operasi yang akan mengalokasikan program dan juga data untuk mendapatkan prioritas diproses pada memori utama. Adapun tugas dari sumber alokasi yaitu sebagai dasar dari semua hal yang terdapat atau terhubung ke sistem komputer, memanfaatkan sumber daya secara benar dan memiliki efisiensi yang tinggi mungkin adalah sasaran yang harus dimiliki oleh sistem operasi. Oleh karena itu, sistem operasi mempunyai dua tugas utama, yaitu yang pertama, mengalokasikan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Sumber daya pada sistem komputer ini meliputi dua bagian, yaitu sumber daya fisik dan juga sumber daya abstrak. Lalu, apa itu
arti sumber daya fisik? Sumber daya fisik adalah semua bagian fisik komputer yang dibedakan dengan data yang ada di dalamnya. Batasan antara perangkat keras dan perangkat lunak akan sedikit buram kalau kita berbicara mengenai firmware, karena firmware ini adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Firmware ini merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan juga teknik komputer yang jarang dikenal oleh pengguna umum. Contoh dari sumber daya fisik adalah seperti mainboard, hard disk, dan juga keyboard. Selanjutnya adalah sumber daya abstrak. Sumber daya abstrak sendiri yaitu sistem komputer yang dapat memberikan manfaat tetapi tidak secara fisik. Lalu apa contohnya? Yang pertama adalah data dan yang kedua adalah program. Selanjutnya, selain dari kedua tugas di atas, alokasi sumber daya adalah sebagai operasi extended machine atau virtual machine. Sistem dari extended machine dan juga virtual machine ini dapat berfungsi sebagai pemberi abstraksi mesin tingkat tinggi yang lebih sederhana dan menyembunyikan kerumitan perangkat keras sebagai basis untuk program lain, serta dapat menjadi program aplikasi yang dia jalankan di atas sistem operasi program-program yang ada di dalamnya, serta mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya dari sistem komputer dengan meminta layanan sistem operasi untuk mengendalikan sumber daya bagi aplikasi agar pemanfaatan sumber daya dan sistem komputer dilakukan secara benar dan juga efisien. Nah, selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizky. Terima kasih. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya ini memiliki dua jenis. Yang pertama jenis berdasarkan simpul dan yang kedua yaitu jenis-jenis berdasarkan sisi. Jenis yang berdasarkan simpul itu terdiri dari dua simpul. Yang pertama yaitu simpul proses. Simpul proses dengan satuan P terdiri dari semua proses yang ada di sistem. Simpul proses biasanya digambarkan lingkaran dengan nama prosesnya. Kemudian simpul yang kedua yaitu simpul sumber daya. Simpul sumber daya dengan satuannya yaitu R, terdiri dari semua sumber daya yang ada di sistem. Simpulnya digambarkan dengan segi 4 dengan instan atau titik di dalam sumber daya bisa dialokasikan. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu jenis-jenis berdasarkan sisi. Jenis-jenis berdasarkan sisi juga terdiri dari dua sisi. Yang pertama yaitu sisi permintaan. Sisi permintaan menggambarkan adanya suatu proses yang meminta sumber daya ke RJ. Kemudian yang kedua yaitu sisi alokasi. Sisi alokasi pada gambar yaitu adanya suatu sumber daya dari RJ yang mengalokasikan sumber dayanya pada PI. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Prima. Baik, selanjutnya ada deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi antara proses dalam sistem operasi. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Contohnya seperti gambar graf tersebut. Di gambar terdapat 3 proses, yaitu
P0, P1, dan P2. Lalu terdapat sumber daya 4, ada R0, R1, R2, dan R3. Pada graf di atas, semua sumber daya memiliki satu instans, terkecuali pada R2 yaitu memiliki 2 instans. Seperti gambar tersebut ditemukan slide atau siklus yang menimbulkan deadlock. Terdapat 2 slide. Yang pertama, R2 ke arah P0, P0 ke arah R0, R0 ke arah P1, P1 ke arah R1, R1 ke arah P2, P2 ke arah R2. Dan siklus yang kedua, R2 ke arah P1, P1 ke arah R1, R1 ke arah P2, P2 ke arah R2. Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan deadlock sebab P0 memerlukan sumber daya R0 untuk menyelesaikan prosesnya. R0 dialokasikan untuk P1. P1 memerlukan sumber daya R1. R1 dialokasikan untuk P2. P2 memerlukan sumber daya R2. R2 mengalokasikan sumber daya pada P0 dan P1. Semua sumber daya yang diperlukan oleh suatu proses tidak dapat dipenuhi sehingga proses tersebut tidak dapat melepaskan sumber daya yang telah dialokasikan kepadanya. Akibatnya terjadi proses tunggu-menunggu. Oke, selanjutnya yaitu contoh alokasi sumber daya nyata. Contoh dari alokasi sumber daya yang sering kita gunakan atau sering kita pakai yaitu ada pada pembukaan program yang ada pada di Task Manager. Ketika kita membuka suatu program yang sangat banyak pada komputer kita, seperti gambar tersebut yang ada di presentasi sini, terdapat persentase dari CPU dan memori yang bekerja. Kita bisa lihat persentase dan atau penggunaan CPU dan memori pada tiap-tiap program yang sedang berjalan. Disinilah di mana sisi permintaan proses dan pemberian alokasi sumber daya terjadi. Seperti Photoshop meminta sumber daya ke memory usage atau Office yang meminta ke CPU atau sebaliknya. Lalu di gambar juga bisa terlihat aplikasi browser yang banyak meminta sumber daya ke memori. Ini disebabkan aplikasi browser tersebut itu membutuhkan memori yang lebih karena browser tersebut sedang menggunakan banyak sekali tab yang dibuka pada browser tersebut. Pada Task Manager ini juga ada contoh nyata dari sebuah deadlock, yaitu ketika penggunaan CPU atau memori sudah mencapai kapasitas atau penggunaan pada CPU dan memori mencapai 100%, maka akan terjadi yang namanya deadlock. Contohnya seperti membuka aplikasi yang berat seperti Photoshop. Ketika selesai mengedit dan kita sedang rendering, Photoshop tersebut meminta penggunaan CPU yang lebih untuk memaksimalkan rendering tersebut. Namun CPU yang kita itu terbatas dalam permintaannya, maka disitulah akan terjadinya deadlock. Lalu program yang tidak berjalan dan akan menyebabkan aplikasi tersebut menjadi not responding atau mungkin bisa kayak blue screen pada komputer tersebut. Itu disebabkan karena terlalu banyaknya permintaan yang berlebih atau program yang running
dalam waktu yang bersamaan. Dan itulah salah satunya terjadi sebuah deadlock alokasi sumber daya. Mungkin hanya segitu pembahasan mengenai alokasi sumber daya dari kelompok kami, dan semoga bermanfaat materi dari kelompok kami ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.